Shalom, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat minggu pertama di tahun 2026. Kita mau bersekutu, memuji, memuliakan sana. Selamat datang kepada jemaat tamu. Kita mau siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang semua jemaat pagi berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau melakukan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Bapa, berterima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami pada saat pagi hari ini kami bisa datang Tuhan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Kiranya Roh Kudus Bapa memimpin ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati Bapa jemaat-jemaat-Mu mungkin yang belum hadir pada saat hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan Bapa. Kiranya mujizat-Mu masih ada Bapa. Yang punya beban berat Bapa, pulang dengan hati yang sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang ada dalam perjalanan. Tuhan lindungi sertai Bapa, tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat Bapa. Sehingga kami Tuhan Yesus bersama-sama bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati kami pelayan-pelayan-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus kami satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan, baik hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus urapi Bapa. Kau pakai Bapa dari hari lebih heran Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini dengan menyebut nama yang heran dan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami kita kepada Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan untuk saat pagi hari ini. Berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di minggu pertama ini kita patut bersyukur kepada Tuhan buat hari yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita akan sama-sama untuk bersorak. Yuk, tangannya nggak ada yang kesemutan ya. Tangannya diangkat semua, semutan hilang ya. Kala
Kami persilakan maju ke depan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Mari kita tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Patut kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kami masih mendapatkan kesempatan, mendapatkan Tuhan anugerah kemurahan untuk kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu
atas kemurahan anugerah pertolongan, penyertaan, pelindungan, dan keselamatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh Tuhan datang bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu. Itu sebabnya Tuhan pagi ini kami datang untuk melangkah pada minggu pertama dalam tahun 2026. Kami awali dengan ibadah, kami awali dengan kami bersekutu dengan Engkau. Karena tanpa Engkau, di luar Engkau, hidup kami sia-sia, tidak berarti Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami mendapat kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk kami menjalani hidup sepanjang tahun ini dengan penuh kekuatan, kuasa, mujizat, dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua yang hadir saat hari ini untuk membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, menikmati akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memberikan pemahaman dan pencerahan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, sucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik, bahagia, bersyukur. Hari ini, minggu ini adalah minggu pertama dalam sepanjang tahun sebanyak 52 minggu. Kita awali hari ini, saudara. Ya, hanya 52 kali kalau sudah datang dalam minggu. Ya, apakah dalam 52 minggu ini kita terus hadir dalam ibadah? Saudara, apakah saudara punya komitmen kepada Tuhan? Kecuali saudara sakit tidak bisa jalan mungkin. Ya, saudara mungkin tidak hadir dalam ibadah karena sakit tidak bisa jalan. Kalau flu, batuk, ya. Saudara, mari kita mulai hari ini berkomitmen. Tuhan, kami mau tetap mengerjakan keselamatan dengan setia, dengan tekun. Haleluya, haleluya. Baiklah, kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Kami beri tema kembali ke Betlehem. Kembali ke Betlehem. Kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Masih ada yang bawa Alkitab? Bisa angkat Alkitabnya? Oh, puji Tuhan, masih banyak yang bawa Alkitab, ya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, kita sudah mendengar ayat ini tanggal 7, tanggal 25 dan hari ini. Ya, kami hanya ambil satu kata, kembali ke Betlehem. Di dalamnya sedikit-sedikit saya sampaikan mengenai kesederhanaan, pengharapan dan damai ada di dalamnya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, ayat ini mengajak umat Kristen
anak Tuhan, orang yang telah diselamatkan, ya, kembali pada makna, yaitu inti kelahiran Yesus Kristus, ya. Kepada apa? Kepada harapan, kepada kasih, kepada kesederhanaan dan damai sejahtera. Dengan apa? Mengingat namanya Bethlehem, mengingat tempat atau kota yang bernama Bethlehem. Bukan sekedar kita mengingat, bukan sekedar kita mengetahui tentang kota atau tentang kata Bethlehem, tapi kita lihat bahwa Bethlehem ini adalah simbol perjumpaan dengan Kristus yang lahir di tempat yang rendah atau sederhana. Selanjutnya yaitu dikatakan mengundang Yesus. Bethlehem artinya, atau kita sebagai orang yang percaya, kita kembali ke Bethlehem mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita yang penuh dengan dosa. Banyak dosa, saudara. Penyembahan berhala, ketidakpercayaan, penolakan, iri hati, sakit hati, kekecewaan, dan masih banyak lagi, saudara. Kesombongan. Ya. Saudaraku kasih, meninggalkan hidup lama. Jadi mengundang Yesus masuk dalam hidup kita supaya Yesus yang lahir dalam hidup ini membuang, mengeluarkan apa yang ada dalam hidup kita yang lama. Untuk menemukan kembali apa, saudara? Sukacita, damai sejahtera sejati melalui iman dan melalui ibadah atau pelayanan kita. Ada beberapa hal singkat dan sederhana kami mau sampaikan kepada saudara, yaitu mengenai Bethlehem. Ada sebutan Bethlehem Yudea atau Yehuda, ada sebutan Bethlehem Efrata. Bethlehem artinya, ya, Bet itu rumah, Lehem itu roti, berarti rumah roti. Tetapi Bethlehem Efrata adalah tempat yang subur, makmur, tempat makanan. Itu Bethlehem. Haleluya. Siapa yang tidak suka roti? Siapa yang tidak doyan roti? Di rumah punya roti? Siapa tidak punya roti angkat tangan? Tak kasih loh. Betul. Oh, itu siapa itu? Tangannya. Siapa yang tidak punya roti angkat tangan? Oh, Bu Noah, ya. Saya kalau janji saya tepati, nanti saya kasih roti. Yang hanya satu orang yang tidak punya roti. Semua punya roti. Senang roti? Bethlehem, saudara. Jadi kalau saudara senang roti adalah Bethlehem, saudara. Tempat yang subur, rumah roti, tempat subur, makmur, tempat makanan. Siapa yang tidak suka makan hari ini? Yang belum makan angkat tangan. Ya, termasuk saya, saudara. Ya, tempat makanan Bethlehem. Ingat, saudara, amin. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 48 dikatakan, akulah roti hidup. Siapa itu? Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa yang makan akan mendapat hidup selama-lamanya. Haleluya. Hidup kekal itu hanya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, di situ diartikan apa? Rumah daging. Siapa yang tidak suka daging? Kalau punya daging kasihkan saya. Kalau tidak suka daging, saudara, suka daging kambing,
apalagi daging RW, RT. Saudara, semua suka kan? Rumah daging ini mengacu pada tempat lahirnya Yesus yang merupakan daging dan darah. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, ada daging dan darah. Makanya dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56 sudah baca, saya sampaikan sesingkatnya saja. Dikatakan, saudaraku kasih, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dikatakan apa? Mereka tinggal dalam, mereka mendapatkan suatu kehidupan, dan nanti akhir zaman mereka dibangkitkan. Dagingku adalah makanan yang sesungguhnya, dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Makanya saudaraku, pada waktu murid-murid dan para pengikutnya, ya dia menolak Yesus, lari dari siapa? Kalau makan darah dan daging dalam darah itu dilarang dalam hukum Taurat. Ya, dilarang. Makanya murid-murid meninggalkan. Ya, kalau makan daging dan darah berarti itu kanibal. Dia tidak bisa menerima firman yang disampaikan oleh Yesus. Dikata ini perkataan yang keras. Semua tinggalkan Tuhan. Dengar firman Tuhan, rupanya banyak saudara, bukannya zamannya Yesus, zaman sekarang ketemplak firman, kena firman yang keras, apa? Kabur ya. Halo? Saudaraku kasih, ini arti daripada Bethlehem. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku kasih, simbol Bethlehem. Artinya apa? Membuka hati untuk Tuhan. Di mana Yesus lahir membawa terang. Kalau terang itu datang saudara, maka kegelapan itu bukan lenyap. Kalau saudara dalam kegelapan bawa obor, gelapnya nyingkir. Haleluya. Jadi ini simbol Bethlehem, Yesus lahir, Yesus hadir membawa terang. Makanya kalau Yesus hadir dalam hidup saudara, lahir dalam hidup saudara, saudara tidak gelap lagi, tidak peteng lagi, tetapi padang terang. Mukanya juga ceria, bukan cerangapan saudara ya. Berceria, bersukaci, ndak ana mukae sing surem. Apa merengut, kalau saya katakan ditekuk-tekuk mukanya. Karena Yesus lahir dia, ada apa? Sukacita, damai, sejahtera, ada ayam tentrem saudara. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ya, dia berjalan dalam terang, bahkan memiliki terang itu. Makanya Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, kamulah terang dunia. Jadi kalau kita setelah percaya Yesus, ikut Yesus, kita menjadi terang dunia. Bukan yaitu gelap, tetapi terang saudara. Nah, Dakung kasih dalam Kristus, selanjutnya semua arti ini sering dikaitkan dengan yaitu kesuburan, kemakmuran makanan. Saudara mau subur, makmur, limpah makanan, Bethlehem tempatnya. Bethlehem tempatnya, saudara. Kelahiran Yesus Kristus ini mencerminkan pentingnya Bethlehem ini, saudaraku kasih. Mengapa saudara? Secara sejarah atau masa lalu peristiwa ya yang benar terjadi. Jadi
ini benar terjadi, saudara. Ada di Bethlehem Yehuda. Selanjutnya saudaraku kasih dalam Kristus. Jadi Bethlehem ini ya terutama sebagai kota di mana Daud berasal Daud dan Yesus berasal dari kota Bethlehem. Kota Bethlehem. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, selanjutnya kita lihat ya yang ketiga. Akan lanjut saja, terus saja. Bethlehem adalah di mana kita berjalan bersama-sama. Jadi hari ini mari kita berjalan bersama-sama menuju Bethlehem, rumah roti, tempat subur, tempat makmur untuk mendapatkan janji Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayat 11 ada berita yang besar yang disampaikan oleh malaikat. Saudara, hari ini telah lahir bagimu. Siapa saudara? Juru selamat, yaitu Mesias atau Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, kita dengar kabar ini juga hari ini, bukannya untuk hanya para gembala, tetapi pada kita semua, yaitu dengar kabar para gembala tinggalkan ternaknya. Ya, sebelum hari itu, saudara, sebelum dia tinggalkan ternaknya, mereka pada waktu mendengar kabar itu. Sekarang saudara, mengapa malaikat datang kepada gembala ini? Kita akan bahas nanti saja. Jadi saudara simpan ini, mengapa malaikat datang kepada gembala, kok tidak datang kepada nabi, kok tidak datang kepada hakim, tidak datang kepada raja. Pada waktu raja bernama Raja Herodes. Tidak datang kepada orang-orang yang kaya, tapi datang kepada orang yang sederhana. Dia tinggalkan ternaknya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan kesibukannya, mencari sang juru selamat. Dia melangkah dengan penuh harapan. Jadi dia melangkah dengan penuh harapan. Dia mendengar tapi dia belum melihat. Dia dengar kabar itu bahwa seorang juru selamat telah lahir. Engkau akan menjumpai bayi ya ada di berbaring di palungan di kandang domba. Begitu mendengar, saudara, dia begitu melangkah dengan penuh harapan ya. Untuk apa? Untuk menemukan sumber sukacita, menemukan sumber damai sejahtera yang sejati, bukan yaitu asal-asal saja. Bukan sukacita damai sejahtera yang semu, tetapi yang sejati. Itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat mengapa malaikat itu datang kepada gembala. Itu nubuatan Mika pasal 4 ayat yang ke-8 digenapi. Coba kita baca Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Menara kawanan domba. Ya, saya tidak sempat mau gambar ini. Saudara, menara kawanan domba ini yaitu menara Edel. Itu di mana sedikit saya ceritakan, menara Edel itu yaitu tempat domba yang akan dipersembahkan, ya itu dikurung, ditaruh di ini, menara Edel ini. Sebelum mereka disembelih, Yesus ada di situ. Ini nubuatannya, saudara. Jadi mengapa malaikat datang kepada gembala? Ya, ini nubuatan
Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Gembala orang yang sederhana bertemu dengan Yesus, yaitu dalam kesederhanaannya. Berarti cocok. Orang yang sederhana, gembala ini orang yang terpinggirkan, orang yang yaitu diremehkan, disepelekan, orang yang rendah. Jadi saudaraku kasih, kalau orang sederhana ketemu dengan orang sederhana pasti cocok. Betul? Anak Tuhan ketemu dengan anak Tuhan cocok. Kalau anak Tuhan dengan ketemu anak setan, cekcok, tidak cocok, saudara. Jadi ini, ya, orang yang rendah hati ketemu dengan orang yang rendah hati cocok. Betul? Orang sombong ketemu dengan orang sombong, ya cocok podo sombongi, saudara. Orang rendah hati ketemu dengan orang rendah hati, ya cocok podo rendah hatinya. Lemah lembut, saudara. Cocok, saudara. Tapi kalau orang yang rendah hati ketemu orang sombong, ya saudaraku kasih, akan terjadi suatu pertengkaran mungkin, saudara. Ya. Orang kaya ketemu dengan orang kaya. Pemabuk ketemu dengan pemabuk, pejudi ketemu dengan pejudi. Perokok ketemu dengan perokok, cocok enggak? Saya dulu perokok, saudara. Ketemu dengan orang rokok lagi bau, aduh watuk-watuk, saudara, sesek saya. Saudara, pernah pada waktu saya belanja di Tangunan, enggak tahu dirokok pakai baku apa, saudara. Waduh, saya sampai muntah-muntah, saudara, sampai yang jual itu, maaf saya pulang dulu. Ambune gak karu-karuan. Saudara, jadi kalau perokok sama perokok, pejudi sama pemabuk, ya cocok. Tapi saudara yang tidak perokok, tidak pejudi, ketemu tidak akan cocok, saudara. Betul? Ini alasan Tuhan Yesus. Malaikat datang kepada orang yang sederhana, ditemukan ke dalam kesederhanaan. Haleluya. Saudara, sekarang semua yang hadir ini anak Tuhan. Kita ketemu di sini sama-sama anak Tuhan, berarti cocok apa cekcok? Ada lagi, saudara, ya, orang yang suka petan dulu itu petan, saudara. Tahu petan itu? Ngambili kutu. Pertama 2 orang, ketiga 2 orang dan seterusnya. Pertama petan, entek kutune metani tonggoni. Tahu metani tonggoni? Menceritakan, jadi dari depan sampai belakang, oh podo cocok. Ngerasani ketemu dengan orang yang rasan-rasan, menjelekkan, sakit hati sama sakit hati, kecewa sama kecewa. Saudaraku kasih, tapi kita dibawa untuk ke Bethlehem, amin. Supaya kita cocok dengan Tuhan. Bethlehem simbol damai, kehadiran, kelahiran Yesus di tengah-tengah kesederhanaan. Pasal 5 ayat 1 Mika. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kecil, Bethlehem, Efrata, Yehuda, kecil. Biasanya kecil tidak dipandang oleh orang, dianggap, oh kamu anak kecil kan gitu ya, diremehkan. Tetapi rupanya dari Bethlehem ini, saudara, datanglah seorang sang juru selamat. Saudara, aku kasih dalam Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap melangkah menuju Bethlehem seperti gembala ini? Saudara, melangkah dengan iman, melangkah dengan iman, dengan kasih yang tulus, bukan terpaksa atau dipaksa.
Haleluya. Kita mau melangkah menuju Bethlehem. Saat ini mau ke sana. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Tidak usah jauh-jauh. Demikian pula Bethlehem. Di sini adalah simbol perjalanan iman, saudara. Sekarang kita melangkah dalam minggu yang pertama selama sebanyak 52 minggu. Mari kita sama-sama berjalan dengan iman, saudara. Bukan ke Bethlehem yang ada di mana itu, di Palestina. Tidak usah jauh-jauh ke sana, saudara. Nanti kita akan lihat apa itu Bethlehem, saudara. Perjalanan kita dengan iman. Jadi kita mau keluar dari hidup kita. Keluar istilahnya apa? Keluar dari zona aman. Wis yang penting aku nang gereja, yang penting aku wis setia, yang penting aku percaya Tuhan. Berhenti sampai di situ. Namanya berjalan itu mundur atau maju? Mundur atau maju? Katakan ayo maju. Sama samping saudara, istri saudara, suami saudara. Ayo maju. Berjalan maju. Bukan mereng-mereng gini, saudara. Mereng gini, ayo yuyu, saudara ya. Ya, ada jalannya mereng-mereng atau mundur. Tetapi Bethlehem simbol perjalanan iman, berarti kita maju saja. Tuhan selalu ya, mahkota tersedia. Haleluya, mau maju, keluar dari zona aman, lepaskan yang namanya ego. Apa ego itu? Egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting aku maju, kamu tidak gereja ya sudah. Bukannya maju di sini, saudara, melepaskan ego, lepaskan masa lalu. Yang sudah tahun 2025, ada sesuatu yang buruk sudah biarin aja. Apakah saudara satu yang buruk yang itu akan saya bawa, saudara gembol atau saudara kantongi? Saudara apa itu namanya di sini? Panggul. Saudara akan tetap berjalan, saudara akan tidak mampu. Itu yang menjadi penghalang saudara untuk maju. Masa lalu saudara tahun 2025 apa yang saudara dapat? Haleluya. Hari tahun baru ini nanti saudara yang tahun baru belum, yaitu saya berurusan dengan saudara, nanti akan saya selesaikan. Tahu tahun baru apa yang kami lakukan? Kami minta maaf kepada jemaat. Kami mungkin sudah menyakiti hati, membuat sakit hati, ya, membuat marah, membuat kecewa. Ya, saudara, kalau sakit hati sakitnya di sini ya, bukan di sini, saudara ya, di sini. Mancep, manjer, tidak bisa mengampuni. Saya minta maaf kepada saudara. Ya, dan saya mengasihi saudara. Sebab saudaraku kasih, ya, kasih itu di dalamnya ada pengampunan. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara memaafkan saya? Apakah saudara memaafkan saya, yang menjadi pertanyaan? Kalau maafan saya sudah selesai, masa lalu. Sekarang kita pakai lembaran baru lagi. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan kepahitan, bukan sakit hati, bukan kecewa, bukan marah, tetapi penuh dengan sukacita. Untuk mendapat sukacita, damai sejahtera sejati, dan itu hanya kita dapat di dalam Yesus. Kalau Bethlehem, saudara sudah menemukan Bethlehem, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Yang keempat, kita akan lihat saudara, Bethlehem adalah awal damai sejahtera. Awal damai sejahtera itu datang ke muka bumi ini. Haleluya. Sebelum Yesus lahir, pernah disampaikan kepada
jemaat yang hadir mungkin dalam perayaan Natal, ada masa sunyi selama 400 tahun. Tidak ada firman, tidak ada wahyu. Dalam 400 semua dicekam dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saudara, tidak ada firman. Ya, tidak ada firman. Tetapi saudaraku, datanglah berita dari surga. Roma pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas maksudnya, maaf. Injil Lukas kita baca saja. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Datanglah kabar yang membawa kelepasan dari rasa takut yang mencekam. Haleluya. Negara kita sedang dilanda dengan berbagai macam bencana. Saudara aman kan di sini? Apakah saudara juga merasakan prihatin? Tentu mereka selalu ketakutan. Bukannya sekali sampai 3 kali. Sudah kena bencana alam 3 kali. Ada gempa bumi. Ditambah lagi sekarang gunung erupsi. Terus menerus. Kalau saudara di sini terjadi seperti itu, gunung apa itu? Lirang itu meledos. Kira-kira saudara gimana? Rasanya ketakutan kan? Datanglah berita. Berita ini saudaraku kasih. Ya. Dunia yang diwarnai konflik, kekalutan, kekhawatiran. Saudara, ini dunia ini. Hari-hari ini perang terus saja. Ya kan di luar negeri sana ada peperangan. Tetapi hari ini ada berita sukacita, bukan berita perang, bukan berita bencana. Tapi dikatakan apa tadi? Halo? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia bukannya untuk orang Kristen, untuk seluruh bangsa. Tetapi kita bersyukur, kita tahu, kita menerima berita itu. Banyak mereka yang menolak, membenci, mengolok, menghina. Tapi bersyukur saudara telah menerimanya. Amin. Berarti saudara dilepaskan dari berbagai masalah dalam hidup ini. Tadi dikatakan bahwa mereka bergegas ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus Juru Selamat. Dan dia Raja Damai. Mendengar suara itu, mendengar berita itu, mereka tidak menunda-nunda lagi. Segera, bergegas itu berarti segera. Mereka tinggalkan domba-dombanya. Dia tanpa pikir kalau tak tinggal dombanya nanti ndak ono sing nunggu gimana domba. Dia ndak mikir. Kalau sudah mikir, saudara nanti kalau tak tinggal rumahku, tak tinggal pekerjaan, tak tinggal ini dan seterusnya, gimana nanti? Gembala tanpa mikir. Begitu dengar berita itu, segera dia berangkat dan menemui Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sudah dengar berita hari ini firman Tuhan, segera kita berjumpa ke Bethlehem, berjumpa dengan Yesus. Ya, jadi tidak akan menunda-nunda lagi. Oh, minggu depan kan ono ibadah. Saudaraku kasih, saudara tahu bahwa perjalanan hidup ini, ya waktu itu seperti air yang mengalir. Tahu air mengalir? Pernah saudara di sungai main gini air? Saudara, setelah saudara pegang air ini yang sudah lewat sana bisa balik lagi ke atas? Tidak bisa. Air saudara pegang mereka akan terus jalan sampai tidak tahu kemana. Ya,
yang baru datang lagi. Kesempatan jangan disia-siakan. Waktu yang Tuhan berikan jangan sia-siakan. Ya, sesal kemudian tidak ada. Kenapa aku dulu tidak setia? Kenapa aku dulu kok tidak mau gunakan waktu sebaiknya? Tidak ada artinya. Itu seperti air yang mengalir tadi. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Bethlehem dimulai kasih yang mengubah. Jadi Bethlehem di sini arti Bethlehem yang kelima yaitu kasih yang mengubah. Di mana Yesus dilahirkan berdasarkan kasih Allah. Ya, dimulai dengan kasih Allah. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini. Terus sehingga mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa. Ayat 18 dikatakan yang tidak percaya mereka dihukum. Saudara, itulah Bethlehem dimulai dengan kasih Allah mengubah. Di mana Yesus dilahirkan, kasih Allah dimulai yang mengubah hidup manusia yang percaya kepadanya. Diubah jalannya, dulu menuju ke neraka, sekarang diubah, dibelokkan menuju ke surga. Amin. Dulu gagal, binasa, tapi sekarang mendapat hidup yang kekal. Itulah Bethlehem, saudara. Bethlehem simbol kerendahan hati Allah. Ya, kerendahan hati. Jadi saudaraku kasih tempat yang rendah tadi artinya kesederhanaan itu, rendah hati, kasih yang tulus. Allah ingin saudara ya memberkati semua orang. Tuhan ingin bersama dengan orang, terutama mereka yang lemah, rendah hati dan sederhana. Sebagaimana Yesus. Saudara pergi ke Bethlehem, kita tinggal ya bersama dengan Tuhan. Sekarang saudaraku kasih ya perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita besar yang mengubah hidup kita. Kembali dengan hati yang berkorban, penuh semangat, saudara. Ya, penuh semangat dan sukacita. Sebagaimana gembala tadi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, ada di palungan mereka pulang kembali dengan hati yang berkorban penuh semangat. Mereka mewartakan berita sukacita, membawa berita sukacita, bukan membawa berita duka. Selanjutnya saudara, perjalanan Yesus diawali dengan dibaringkan di palungan. Palungan itu dari batu, saudara, terbuat dari batu, dibungkus dengan kain lampin. Akhir hidup Yesus dikubur dengan kubur batu, dibungkus dengan kain kapan. Itu Yesus, saudara. Jadi diawali dengan kain kapan, diawali dengan kain lampin, diakhiri dengan kain kapan. Diawali dengan palungan batu, rumah domba. Diakhiri yaitu dibaringkan dalam kubur, rumahnya salib. Itu Yesus. Diawali dengan kesederhanaan, kerendahan, dihina. Diakhiri juga dengan kerendahan, dihina, dicaci maki, difitnah, dianiaya. Makanya saudaraku kasih, dibutuhkan yang namanya kesederhanaan, penderitaan, kehinaan. Saudaraku kasih, demi kemuliaan dan keindahan kita.
Haleluya. Bethlehem hari ini bukan hanya tempat Yesus lahir, tetapi hati kita, hidup kita, keluarga kita. Tempat menghadirkan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Jadi saudara, Bethlehem itu adalah hidup kita, keluarga kita. Haleluya. Hidup saudara itu Bethlehem. Yesus lahir dalam hidup saudara. Kesederhanaan, rendah hati, kasih yang tulus sudah kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah untuk keluarga kita. Apakah hidup saudara sudah jadi Bethlehem? Tadi saya katakan, apa itu Bethlehem? Tidak usah pergi-pergi ke sana, tidak usah jauh-jauh sana. Hidup saudara, hati saudara jadi Bethlehem. Keluarga saudara, di mana Yesus lahir ada sukacita, damai, sejahtera. Amin. Apakah hidup saudara ada sukacita hari ini? Ada damai? Apa masih ada sakit? Ada kecewa? Ada kemarahan? Ada dendam? Berarti sebelum lahir dalam hidup saudara, saudara belum jadi Bethlehem. Keluarga saudara antar hubungan suami istri, hubungan kakak adik, orang tua dan anak dengan saudara satu keluarga. Keluarga dari suami istri, ada anak, mungkin ada menantu, ada cucu, ada mertua. Apakah sudah Bethlehem dalam keluarga saudara? Itulah arti Bethlehem yang sesungguhnya. Kalau itu belum ada saudaraku, berarti saudara ya belum berjumpa dengan Yesus. Bethlehem mengubah hati yang congkak, yang sombong, yang dendam, kepahitan, sakit hati, kecewa, mengubah menjadi hati yang rendah. Tempat di mana Yesus lahir tinggal. Sebab hidup kita, keluarga kita alami sukacita yang besar, damai sejahtera yang sejati dalam hidup ini. Jadi semangat baru ya saudara, menghidup kita, keluarga kita, untuk kita berjalan pada tahun 2026 ini dengan penuh sukacita. Tinggalkan semua yang lama dan kita berjalan dengan iman menuju apa saudara? Rumah roti, tempat yang subur, penuh makanan. Jadi saudara saat ini kalau saudara telah tinggalkan yang lama, sudah akan mendapat apa? Rumah roti berarti makanan. Tuhan akan mencukupkan, memberikan, melimpahkan roti makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan membawa saudara kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Itu janji Tuhan dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, semangat yang baru, sukacita yang baru melangkah maju, yaitu hidup kita dan keluarga kita. Bethlehem adalah hati kita dan keluarga kita. Kiranya saudaraku kasih, hidup kita Bethlehem tadi hari ini sampai selama-lamanya terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan menerima Bethlehem, roti ya, tubuh Yesus. Dan yang kedua tadi darah dan tubuh Yesus yang akan kita nikmati sekarang. Haleluya. Haleluya. Sudah mau diberkati Tuhan, jangan tinggalkan Bethlehem. Itu mana? Tayangkan semua apa Noah. Tidak belum ditayangkan ya, Bethlehem. Kita lihat itu ada gambar Bethlehem. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus,
saat ini kami datang kepadamu. Kami telah menemukan Bethlehem yang sesungguhnya. Dialah Bethlehem itu ada di dalam hidup kami, ada dalam keluarga kami. Engkau lahir dalam hidup kami. Terang itu menerangi hidup kami, keluarga kami. Tidak lagi ada kegelapan, tidak lagi kuasa gelap, tidak ada lagi duka cita, tapi sukacita damai sejati ada dalam hidup kami. Mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami menerima Tuhan. Oh Tuhan Yesus, akan perjalanan akhir hidup Yesus, di mana Engkau yang telah mati di Bukit Golgota sebagai rumah terakhir di dunia ini. Terima kasih Engkau telah dikubur oleh kubur batu dan Engkau telah bangkit dan hidup. Itu sabda pada saat hari ini kami mempersiapkan diri untuk menerima Bethlehem melalui pengorbanan-Mu Tuhan, tubuh-Mu, daging-Mu dan darah-Mu. Kami mau terima dengan iman. Di dalamnya kami yang menerima tubuh dan darah Yesus, kami yang makan dengan iman. Di dalam ada kuasa dan mujizat. Yang lemah mendapat kekuatan, kemampuan untuk kami tetap berjalan maju dengan iman Tuhan menuju sasaran, dan di mana Tuhan telah janjikan rumah roti, tempat yang subur, tempat yang limpah itu terjadi dalam hidup kami dalam perjalanan tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pula kami yang makan tubuh dan darah-Mu, yang sakit sembuh. Haleluya, haleluya. Mendapat suatu kehidupan yang sesungguhnya, hidup kekal bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Pelan-pelan perjamuan kudus juga Tuhan yang senantiasa memenuhi, mengurapi, memimpin, menguasai dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bersyukur mereka mendapat kesempatan untuk Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan hari ini dalam perjamuan kudus. Dan mereka melakukan dengan kesederhanaan, rendah hati, dengan kasih yang tulus ya Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih kami berkati roti dan anggur ini, tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Kristus kami mau terima perjamuan kudus dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Anak-anak boleh pergi ke belakang. Ya di sana. Anak-anak ada di belakang. Kita akan menerima tubuh dan darah, kita akan makan bersama dan minum bersama. Salibnya selama. Mulia
salibnya selamanya mulia. Angkat tubuh Yesus, ini salib Yesus, selamanya mulia. Haleluya. Emanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Saudara buka dulu, saudara angkat. Haleluya, haleluya. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Selain kami awali dengan ibadah pada minggu pertama dalam perjalanan kami sepanjang tahun 2026, juga kami dasari dengan firman Tuhan. Kami terima perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan napas bagi kami. Kami hidup, kami ada karena kemurahan Tuhan. Demikian pula kami mau berjalan dalam kemurahan Tuhan dengan iman sepanjang tahun ini. Terima kasih. Terpujilah namamu. Jadikan kami Bethlehem akhir zaman yang rohani. Hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Hidup kami jadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Haleluya. Hidup kami tidak akan sama lagi seperti tahun 2025. Hidup yang lama Tuhan kami tinggalkan. Cara yang lama kami tinggalkan. Kami memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, berjalan dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari
kuduslah Tuhan. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Maria maju ke depan berdoa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa berpegang pada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami butuhkan Tuhan dalam kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan kembali kami boleh Tuhan boleh merasakan perjamuan kudus Tuhan di awal tahun 2026 ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh kembali Tuhan merasakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang Tuhan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi Betlehem rohani ya Bapa, di mana dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh memancarkan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, sehingga oh Bapa kami boleh menjadi Betlehem-Betlehem-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi ya Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah menaburkan firman-Mu Bapa. Urapi lebih lagi Tuhan dalam hamba-Mu melayani-Mu Tuhan. Kiranya berkat kekuatan, kesehatan senantiasa Engkau curahkan atas hamba-Mu ini ya Bapa. Mau berkati Tuhan dalam keluarga hamba-Mu Tuhan, anak cucu menantu istri ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan ajarkan kami memberi dengan sukacita, sukarela Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan kami. Kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terberkati dengan firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami persilahkan untuk pembawa kolektor untuk maju ke depan. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Sungai di hatiku.
Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada hari ini mengawali tahun 2026. Dengan firman itu kita akan selalu menghargai Bethlehem, rumah